Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Nah, di tangan saya sekarang ini udah kedatangan satu buah paket ya, produk terbaru dari brand Infinix yang kelihatannya ini tuh bakalan jadi smartphone paling tipis dengan harga 2 jutaan yang bisa kalian beli sekarang. Bahkan kabarnya ini tuh pakai chipset seri terbaru dari MediaTek loh. Nah, pasti kalian juga penasaran kan sebetulnya smartphone-nya kayak gimana sih dan apa aja isi di dalam paket pembelian atau spesifikasinya. So, biar kalian nggak makin penasaran, gimana kalau kita unboxing bareng-bareng guys. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita pindah dulu yuk ke lensa kamera yang di atas biar lebih detail lagi. Oke, jadi guys, ini dia paketnya ya. By the way, ini saya beli sekitar 2 hari yang lalu, sebetulnya di tanggal 25. Pas banget ya, jam 12 malam waktu pertama kali first sale-nya. Dan saya dapat di harga 2,1 jutaan aja loh. Tapi kalau kalian belinya sekarang, sayangnya udah balik ke harga normal nih, di 2,3999 juta. Ya, bisa dibilang 2,4 juta gitulah. Tapi kalau nanti di akhir video kalian tetap tertarik mau beli, produk showcase-nya bisa kalian lihat ya di pojok kiri layar kalian saat ini. Atau link pembeliannya pastinya udah saya cantumin di kolom deskripsi seperti biasa. Dan ini saya belinya di Shopee ya, tuh. Tapi sayangnya nih depannya ada stiker kayak gini, jadi saya pastiin unboxingnya dari bagian bawahnya aja guys. Sekalian ya buat bukti juga, takut kenapa-napa sama smartphone-nya, jadi ada bukti buat komplain ya atau klaim garansinya kayak gitu. Kita langsung buka aja ya guys ya, biar cepet dan nggak makan waktu lama juga video unboxingnya. Nah, ini ya paket isinya seperti ini di bubble wrap ya, tapi oke, sekarang kita buka aja. Dan seperti ini guys untuk packaging boxnya. Dan ini dia Infinix Hot 60 Pro ya, yang lagi-lagi kolaborasinya sama game Free Fire ya, bisa kelihatan di bagian depan boxnya. Ini ada karakter dari game Free Fire itu sendiri, dan pastinya di bagian atasnya ini ketulis Infinix X Free Fire gitu ya. Dan ya kalian bisa lihat ya, angka 6,6 mm itu maksudnya adalah ketebalan bodi dari Infinix Hot 60 Pro nya ini. Dan memang so far sih smartphone 2 jutaan kayaknya belum ada yang menyentuh di angka 6,6 mm aja ya untuk ketebalan bodinya. Jadi ya fix ini bisa dibilang smartphone 2 jutaan yang punya desain paling tipis. Tapi nggak cuma tipis di bagian bodinya aja loh, tapi nanti kita bahas waktu kita udah unboxing boxnya. Ini by the way ada tulis new Ultra SIM frame, kemudian Infinix AI Phone, dan di bagian bawahnya untuk varian RAM dan storage yang bakal kita unboxing ini adalah varian 8GB RAM plus 8GB RAM ekspansi ya, virtual RAM gitu, dan untuk storage-nya 256GB. Ini ketulis in display fingerprint, berarti dia udah menggunakan panel layar AMOLED. Dan untuk layarnya di smartphone dengan harga 2 jutaan ini kayaknya paling kebut ya di 144Hz. Lalu di sebelah kirinya seperti biasa ketulis Hot 60 Pro aja, dan ada ketulis Giro, artinya ini udah Giro hardware. Kemudian 5 tahun ya untuk ya bisa lancar lah selama 5 tahun penggunaan. Kemudian untuk IP ratingnya di IP64. Lalu kacanya dia pakai perlindungan atau proteksi Corning Gorilla Glass 7i, dan ada fitur NFC juga. Di bagian bawahnya ada label ya, garansi 12 bulan dari Carkel Service ya. Jadi ini garansi resminya mereka. Kemudian di sebelah kanannya ketulis Hot 60 Pro aja, dan ada satu buah stiker. Lagi-lagi mereka bundlingnya sama kartu perdana smartphone. Dan lumayan lah 33GB selama setahun itu oke banget ya untuk bundlingnya. Dan di atasnya Infinix Free Fire. Kemudian di bagian bawahnya ada keterangan email. Dan untuk varian warna yang bakal kita unboxing ini adalah varian warna yang Sapphire Blue atau varian warna birunya. Ini ngomong-ngomong guys, untuk varian warnanya juga dikasih banyak banget ya, ada 6 varian warna. Yang sayangnya per hari ini saya lihat itu cuma tersedia di varian warna silver aja, karena untuk yang lainnya itu sayangnya udah sold out. Terutama untuk varian warna biru yang bakal kita unboxing ini ya, ini tuh paling cepat habisnya. Berarti ya ini kayaknya hero colornya mereka sih. Lanjut ya, kita ke bagian belakang. Di sini ada beberapa key selling point dari HP-nya ya. Ada 8/256GB ya. Di pojok kanan sini ya, ini RAM dan storage-nya. Kemudian ada 6,6 mm desain lagi ya ketebalan bodinya, dan untuk baterainya dia 5160 mAh. Plus untuk kecepatan ngecasnya dia di 45 watt. Lalu untuk layarnya ya resolusinya dia 1,5K 144Hz ya untuk refresh rate-nya ya, dan panel layarnya betul aja ketulisnya AMOLED. Dan untuk XOS-nya ini pakai yang versi terbaru guys, yaitu XOS 15. Kemudian ada adaptive one tap, ini saya belum tahu, nanti kita lihat aja. Dan untuk chipsetnya ini dia guys, MediaTek Helio G200. Nah, pasti kalian penasaran kan? Karena saya juga penasaran guys. Jadi ya, langsung aja kita buka guys, alias unboxing ya. By the way, di luar hujan ya guys ya. Kalau agak
bunyi krecek-krecek. Harap dimaklum. Ya, kita langsung buka aja. Nah, seperti ini. Oke, dan kita lihat seperti apa isi paket pembeliannya. Nah, oh rame ya. Ini plastik smartphone-nya kita singkirin dulu, tapi ya kita langsung fokus ke kelengkapan ya. Nah, ini ada kartu perdana dari smartphone ya. 792 GB guys ternyata ya selama setahun, dan 33 GB itu free selama 1 bulan. Jadi lumayan banget lah. Dan selanjutnya di sini lagi-lagi ada license ya by Qualcomm untuk stikernya seperti biasa. Ini di Tecno juga kemarin ada. Dan ini ada buku petunjuk penggunaan seperti ini. Lalu ada hard case ya ternyata, bukan soft case ya. Dan ada patternnya garis-garis kayak gini. Sebetulnya oke sih, cuman menurut saya itu better kalau dikasih soft case ya. Jadi jauh lebih melindungi. Karena kalau yang tipikalnya hard case gini, agak ragu sih bisa ngasih proteksi tambahan ketika smartphone kalian nggak sengaja jatuh kayak gitu. Tapi ya secara looks, ini desain case-nya oke sih. Kayak gini ya. Dan nggak tebel-tebel juga karena ini hard case. Lanjut di bagian sini kita dapetin kabel charger USB to USB Type-C yang seperti biasa juga aksennya warna oranye ya guys, kayak gini. Dapat kepala charger juga, tentunya ini support fast charging 45 watt. Dan terakhir ada SIM tray ejector di dalam sini guys. Jadi lengkap banget ya untuk kelengkapan di paket pembeliannya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke smartphone-nya guys ya. By the way, ini masih dibungkus sama plastik dengan gambar karakter yang sama di bagian depan boxnya tadi. Jadi kita skip aja ya. Dan ini beberapa highlight-nya juga udah kita bacain tadi di belakang boxnya. Jadi langsung aja kita pelorotin buat kita lihat desainnya sama-sama. Ini bakalan secakep apa guys. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, dan 3. Wow, ini sapphire blue-nya oke juga ya. Saya lihat di preview layar di sini sih cakep sih guys. Jadi dia kayak ada pattern layout yang nggak full blue gitu. Jadi ada kayak warna biru mudanya di bagian sini kalau digoyang-goyangin. Dan ini cakep. Ini kita coba kletek dulu stikernya ya. Agak ganggu pemandangan soalnya. Ya sayangnya lagi-lagi seperti ini guys untuk stikernya. Dia masih suka ninggalin jejak ya kalau dikletek. Dan ginilah untuk tampilan view-nya. Ini finishingnya matte, licin ya. Tapi nggak gampang ninggalin bercak di jari pastinya karena dia nggak glossy gitu. Dan ada 3 buah yang kelihatan kayak kamera, tapi ini sebetulnya yang berfungsi cuma satu aja, yang resolusinya itu sebesar 50 megapiksel. Ini harusnya depth sensor. Dan yang satunya lagi ini saya nggak tahu apakah infrared blaster atau bukan. Kalian bisa coba ya koreksi di kolom komentar yang ada di bawah. Ini ada LED flash juga di bagian sini. Lalu di bagian kelengkapan portnya ini dual speaker ya harusnya, karena di bagian atas ini ada grill speaker. Di sebelah kanannya ini ada tombol volume dan tombol power, dan 1 buah tombol yang kayaknya ini deh yang dimaksud one tap adaptif tadi ya di bagian belakang boxnya. Nanti kita coba ini fungsinya buat apa ya. Dan di bagian bawahnya ini ada grill speaker lagi, port charger USB Type-C, dan lubang mikrofon, dan ada juga jack audio 3,5 mm. Ini walaupun bodinya dibuat seringan dan setipis ini, mereka tuh masih perhatian loh guys ke kalian, karena masih didapetin port jack audio 3,5 mm di bagian bawahnya sini. Dan buat di bagian kirinya seperti biasa ya, ini ada slot SIM tray yang kalau kita coba cek ya, ini jenisnya ya triple slot ya. Ini masih aman banget harusnya. Jadi kalau kalian mau pakai slotnya semuanya, ini bisa guys. Nah, lanjut di bagian depan layarnya ini juga udah terpasang anti gores ya. Jadi proteksi tambahan dari Infinix yang memang selalu lengkap lah buat ngasih aksesoris. Dan pastinya ada 1 buah lensa kamera selfie yang resolusinya kalau nggak salah antara 16 megapiksel atau 8 megapiksel. Nanti bakal kita bahas kalau kita udah nyalain smartphone-nya. Ya, seperti biasa karena ini adalah smartphone baru guys, kita coba nyalain dulu ya smartphone-nya untuk install beberapa aplikasi dan setting-setting smartphone-nya. Dan buat kita bahas lah lanjutan. Jadi pastiin kalian nggak kemana-mana ya. Oke, yuk. Oke, jadi ini dia guys buat tampilan layar awal dari Infinix Hot 60 Pro-nya. Nah, bisa kalian perhatikan ya untuk looks layarnya ini tuh beneran pop up alias keluar banget ya, warna ungunya, warna hitamnya juga dalam banget ya atau pekat banget. Jadi ya wajar karena panel layarnya ini yang dipakai layar AMOLED guys. Cuman sayangnya kalian jadi nggak bisa kan buat lihat tampilan bezelnya yang cantik itu. Nah, jadi kita ganti aja guys. Langsung tampilan wallpapernya yang pilihannya itu lumayan banyak ya. Ini ada yang wallpaper statis dan wallpaper animasi juga udah disediain di sini. Jadi kalian tinggal sesuaiin aja atau pilih sesuai keinginan kalian. Tapi di sini saya mau pakai bagian yang ini guys ya. Damn, sekarang udah kalian bisa lihat ya, buat bezel layarnya beneran tipis banget guys.
Nah, tuh, nilai sendiri aja deh. Smartphone 2 jutaan brand mana yang bisa kasih looks-nya semewah ini di bagian layarnya. Sisi kiri, kanan, atas, dan bawahnya itu nyaris simetris ya guys, alias sama semua ketebalannya tipis, cuman memang di bagian dagu bawahnya kalau diperhatikan dengan seksama ini sedikit lebih tebal dibandingkan sisi bezel yang lainnya. Nah, by the way, mau tunjukin dulu ke kalian buat kecepatan baca sensor sidik jari yang udah di dalam layarnya. Yang kecepatan bacanya sih lumayan aja ya, memang bukan yang instan banget, tapi ini udah cukup dong. Udah cukup lah ya. Karena untuk smartphone 2 jutaan ya lagi-lagi agak susah sih buat minta lebih gitu ya, lebih instan atau lainnya, tapi paling nggak secara akurasi ini udah oke ya. Tuh, tinggal tap aja dia langsung kebuka. Dan kalian juga bisa manfaatin fitur keamanan face unlock-nya yang buat kecepatan bacanya kayak gini. Nah, kita coba sekali lagi. Oke, jadi memang nggak bisa instan banget ya, tapi udah oke loh buat kalian gunain. Dan pertama kali kalian nyalain smartphone-nya guys, ini untuk memori penyimpanan yang terpakai sebesar 21,55 GB dari total 256 GB ya, menurut saya udah cukup oke lah ya, udah nggak begitu banyak penggunaannya. Dan ini tuh untuk ekspansi RAM virtualnya secara default terpakai 5 GB, jadi kalau kalian matiin harusnya bakalan bisa lebih rendah lagi. Dan waktu kalian nyalain smartphone-nya, kemudian koneksikan ke jaringan internet dan juga udah login akun Gmail kalian, ini di Play Store ada 38 aplikasi yang wajib kalian, bukan wajib sih, yang harus kalian update. Kalau misalnya kalian nggak mau update juga bisa, tapi kalau kalian mau update semuanya pastiin pakai jaringan sinyal WiFi, karena kalau pakai data seluler ini lumayan banget sih jumlah atau total kuota yang bakal terkuras. Dan waktu pertama kali kalian nyalain smartphone-nya juga jangan lupa buat cek software update-nya, karena kalian bakal dapetin jatah update software langsung ya untuk security patch di bulan Juli. Ini keren sih. Infinix tuh akhir-akhir ini memang lagi mulai serius ya buat garap softwarenya biar lebih optimal. Dan saya juga udah coba nih guys buat ngetes kecepatan ngecasnya ya, dari 1% sampai penuh itu butuh waktu 1 jam 31 menitan ya. Jadi fast charging 45 wattnya itu ngebutuhin waktu 1,5 jam buat isi daya baterai 5160 mAh hanya. Ya udah lumayan cepet sih hitungannya ya. Nah, di sini saya udah install beberapa aplikasi ya, seperti biasa ini ada Antutu Benchmark, kemudian ada Scene, kemudian ada yang namanya Sensor Box dan juga Geekbench 6. Yang kalau kita lihat dari skor Antutu Benchmark-nya, ini angkanya ternyata guys, MediaTek Helio G200 itu mirip-mirip ya sama MediaTek Helio G100 Ultimate di Technopova 7 kemarin yang kita juga udah buatin video unboxing-nya. Kalau untuk skor dari Geekbench 6-nya, ini untuk single core-nya di 722 dan juga multi core-nya di angka 1965. Memang lagi-lagi bukan skor yang tinggi guys, tapi bukan skor yang rendah juga ya untuk sebuah smartphone dengan harga 2 jutaannya. Untuk sensor-sensornya juga ini terbilangnya lengkap ya. Giroskopnya sudah pasti hardware guys, karena saya juga tadi udah coba buat mainin game PUBG Mobile. Ya, kita lihat ya, nih seperti ini. Dan kalau kita lihat untuk detailnya juga nggak ketulis virtual gyro gitu. Dan di sini lengkap ya, sensornya ada orientasi, cahaya, kemudian ada sensor magnet juga. Tapi kalau dua ini, seperti biasa jangan lupa ini tuh selalu absen. Bahkan di smartphone puluhan juta pun belum tentu ada dua sensor ini. Nah, sekarang saya mau coba tunjukin ke kalian ya, karena saya udah nyoba di game Mobile Legends dan PUBG Mobile. Ternyata performanya ini terbilang oke ya. Buat PUBG Mobile memang agak sedikit naik turun ya untuk FPS-nya, tapi masih bisa dapetin rata-ratanya di 58,3 FPS main di settingan smooth ekstrimnya. Kalau di game Mobile Legends ini sayangnya buat frame rate-nya itu cuma terbatas di 60 FPS aja guys. Saya tuh belum tahu. Nanti kita bakal coba kulik lagi di video reviewnya ya, apakah bisa dapat settingan lebih tinggi atau enggak. Tapi paling enggak di 59 FPS yang didapat ini tuh benar-benar stabil. Bisa dicek ya di grafisnya, ini jarang banget terjadi throttling atau naik turun kayak gitu. Bahkan selama war ya saya itu masih aman banget ya. Ya makanya dapetin rata-rata FPS-nya di angka 59,4 FPS. Ya so far sih memang kalau dari segi desain performa ini nggak ada komplain ya. Tapi gimana kalau misalkan kita lihat dari bagian kameranya. Nah, kita lihat aplikasi kamera bawaannya dulu ya. Ini untuk menu-menunya ada mode AI cam seperti biasa, ada mode video, ada mode vlog dengan berbagai preset yang bisa kalian pakai juga ya di sini ya. Jadi kalian bisa atur aja, kalian coba-coba sendiri, nanti kalau kalian udah beli tinggal pilih aja. Dan juga di mode fotonya ada mode
mode potret juga pastinya, ada mode super malam, dan di mode lainnya ini ada mode panorama video ganda, ini tersedia ya kayak gini. Kemudian ada juga yang namanya Sky Shop. Ini kalau kalian pengen langitnya dibuat AI gitu ya tampilannya, ini bisa banget. Jadi tinggal arahin aja foto kameranya ke langit, dan juga ada potret AI GC. Mungkin ini karakter wajah kalian jadi kayak kelihatan AI gitu kali ya, saya kurang tahu. Dan untuk di mode videonya ini untuk perekaman ya, resolusi maksimalnya bisa di 2K 30 fps, dan ada yang 1080p 60 fps nya. Begitu juga di lensa kamera depannya ya. Nah seperti ini. Cuman sayangnya kalau kalian aktifin mode steady-nya atau stabilizer-nya, ini tuh cuman terbatas di 1080p 30 fps aja, baik lensa kamera utama maupun lensa kamera selfie-nya. Ini kita coba, kita aktifin. Nah, ia mentok di 1080p 30 fps. Buat kalian yang penasaran sama sampel foto maupun videonya, coba bisa cek lagi ya di beberapa sampel foto dan videonya berikut ini. Oke, jadi guys, ini adalah kualitas perekaman video dari Infinix Hot 60 Pro ya. Ini saya rekam di resolusi maksimalnya, yaitu 2K 30 fps. Yang sayangnya ini saya rekamnya itu di kondisi sore hari ya, pas kebetulan mendung juga. Jadi nggak begitu kelihatan lah untuk langit birunya. Cuman ya kalau lihat dari sekilas ya di preview layarnya sini ya, dynamic range-nya lumayan luas sih. Cuman lagi-lagi karena ini kurang cerah ya hasil videonya, karena cahayanya juga redup gara-gara mendung. Jadi saya belum bisa kasih kesimpulan seperti apa untuk kualitasnya. Tapi nanti kita bakal bahas di video reviewnya aja ya buat lebih detailnya. Tapi so far sih kalau untuk warna ini oke ya. Cuman kalau stabilisasi ya wajar, ini smartphone 2 jutaan tanpa EIS atau OIS. Jadi kemungkinan gambarnya goyang-goyang. Tapi kalau kalian mau pakai fitur stabilisasi gambar digital atau EIS-nya, bisa kalian turunin ya di 1080p 30 fps. Ya, mungkin sebagai gambaran aja ya, biar kalian nggak penasaran. Ini saya rekam di resolusi 1080p 30 fps dengan fitur stabilisasi gambarnya aktif. Ya, lebih better ya untuk kestabilan gambarnya. Ini jauh lebih stabil daripada yang tadi. Cuma memang kompensasinya kalau kalian mau pakai fitur stabilisasi gambar tambahannya, dia gambarnya atau field of view-nya jadi jauh lebih sempit guys, alias cropping ya. Ya itu seperti biasa lah ya, wajarnya smartphone dengan fitur EIS. Tapi ya ini better sih, apalagi kalau kalian mau dipakai buat ngevlog gitu. Oke, sekarang saya pindah ke lensa kamera depan guys, dan beginilah untuk kualitas perekaman videonya yang saya rekam di resolusi 2K 30 fps. Oke-nya sih untuk lensa kamera depan ini punya resolusi 1080p 60 fps ya. Jadi kalau kalian pengen videonya kelihatan lebih smooth gitu fps-nya, bisa dipakai di 60 fps. Cuman sayangnya memang nggak bisa kalian aktifin lagi ya untuk EIS-nya di 1080p 60 fps baik di 2K 30 fps. Jadi cuman sebatas di 1080p 30 fps saja kayak lensa kamera utamanya. Ya overall memang kualitasnya nggak bisa di-compare sama lensa kamera utamanya. Cuman ini masih oke sih kalau kalian mau pakai buat ngevlog atau mungkin dokumentasi kerjaan kalian. By the way, untuk kualitas perekaman mikrofonnya sendiri gimana? Apakah suara saya terdengar cukup jelas atau enggak? Bisa tulis ya di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, ya so far sih menurut saya Infinix Hot 60 Pro ini di harga 2 jutaannya memang agak susah dilawan ya. Coba lihat, ini desainnya beneran mewah sih guys. Terutama looks layarnya yang bezelnya tipis, pakai panel layar AMOLED yang warnanya itu memang pop up. Lalu di bagian belakangnya juga desainnya kelihatannya mahal kayak gini guys ya, ringan juga dan tipis ya untuk ukuran baterai 5100 mAh ya. Walaupun sebetulnya baterainya nggak gede-gede banget sih, tapi buat smartphone 2 jutaan memang 6,6 mm itu cuman ada di Infinix Hot 60 Pro ini. Belum lagi dia dual speaker dan udah disediain, masih disediain ya guys, maksudnya untuk lubang jack audio 3,5 mm yang bahkan tuh jarang ya untuk smartphone dengan ketebalan seperti ini yang masih nyediain port jack audio 3,5 mm nya. Ya buat kualitasnya seperti apa nanti kita bakal coba bahas di video reviewnya aja ya. Jadi buat kalian yang mau pengen lihat atau penasaran, kalian subscribe dulu jangan lupa dan bantu klik tombol like-nya
nih. Nah, kalau kalian mau langsung beli juga bisa ya, lihat produk Shopcase di pojok kiri layar kalian saat ini, atau langsung aja kunjungi di link yang udah pastinya saya cantumin di kolom deskripsi yang ada di bawah. Well, mungkin cukup segitu aja ya guys ya untuk video unboxing kita soal Infinix Hot 60 Pro nya ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu klik tombol like kalau kalian suka, dan jangan lupa untuk bantu klik share ke teman-teman kalian ya, barangkali video kita kali ini bermanfaat. Kalau gitu, sampai di sini saya Iksan pamit guys, dan tentunya sampai kita ketemu lagi ya di video unboxing yang berikutnya. Bye.